Ya, kita lanjutkan penjelasan berikutnya tentang penerapan fungsi nonlinier di ekonomi. Nah, di sini adalah tentang keseimbangan pasar. Kalau kemarin di fungsi linier itu kita juga belajar keseimbangan pasar. Sekarang kita belajar lagi keseimbangan pasar, tapi bentuk persamaannya dalam bentuk nonlinier. Nah, di sini seperti biasa ada fungsi permintaan dan penawaran. Lalu ada pajaknya, kita diminta menentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Kita bahas yang pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumusnya masih sama, HID sama dengan HIS. Persamaannya sudah dalam bentuk HID sama HIS. Tinggal kalian tulis 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Nah, berikutnya yang variabelnya sama kalian kelompokkan, yang konstanta saja pindah ke ruas kanan. Min P kuadrat min 2P kuadrat sama dengan min 8 min 19. Min 3P kuadrat sama dengan min 27. P kuadrat sama dengan min 27 dibagi negatif 3. Berarti P kuadratnya adalah 9. Maka P-nya adalah plus minus akar 9. P-nya adalah plus minus 3. Jadi ada dua kemungkinan, P-nya sama dengan negatif 3 atau P-nya sama dengan 3. Kenapa sih harus dua kemungkinan? Bukannya akar 9 itu 3. Nah, saya jawab pertanyaan seperti itu. Jadi seperti ini. Kalau kalian punya negatif 3, kalian kuadratkan. Hasilnya berapa? 9 kan? Lalu 3 kalian kuadratkan, juga 9. Jadi kalau 9 ini kalian akar, jawabannya juga ada dua macam, negatif 3 atau 3. Konsepnya seperti itu. Nah, berikutnya, karena di sini yang namanya P itu kita membicarakan tentang harga, berarti kita pilih PE-nya atau harga keseimbangannya yang positif, nilainya adalah 3. Nah, berikutnya kita cari nilai HIE-nya. Nah, di sini diperoleh PE-nya itu adalah 3. Persamaan HID-nya adalah 19 min P kuadrat. Berarti 19 min 3 kuadrat 19 min 9. Berarti HIE-nya adalah 10. Nah, ketemu nilai HIE, PE-nya adalah 10,3. Nah, berikutnya kita tinggal mencari keseimbangan setelah pajak. Keseimbangan pasar setelah pajak itu rumusnya masih sama juga, HID sama dengan HIS aksen. Nah, tadi kita punya pajak atau T itu sebesar 1 per unit. Nah, sekarang kalau misalkan diminta menentukan keseimbangan pasar yang setelah pajak, konsepnya masih sama. Yang dikenakan pajak itu adalah harga penawaran. Kita punya persamaan penawaran HIS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Diingat-ingat lagi, yang namanya penawaran itu ditambahkan ke pajak setelah persamaannya itu dalam bentuk P sama dengan. Jadi kita ubah dulu HIS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat itu ke dalam bentuk P sama dengan, baru ditambahkan pajaknya 1. Diperoleh HI plus 8 sama dengan 2P kuadrat. Ini berarti 2P kuadrat itu sama dengan HI plus 8. P kuadrat sama dengan HI plus 8 dibagi 2. Nah, seperti yang kalian tahu, berarti P-nya sama dengan akar HI plus 8 dibagi 2. Nah, baru di sini boleh kalian tambahkan pajak. Ini, pajak. Nah, berikutnya supaya yang sebelah kiri hanya akar saja, berarti saya punya P-1 itu sama dengan akar HI plus 8 dibagi 2. Nah,
supaya akarnya hilang, berarti kedua ruas akan saya kuadratkan. P-1 kuadrat sama dengan akar Q plus 8 bagi 2 saya kuadratkan. Ini sama dengan P-1 dikali P-1. Jadi P-1 kuadrat itu bukan P kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Ini sama dengan Q plus 8 dibagi 2. Kalian bisa perhatikan, akar kalau dikuadratkan dia akan hilang. Nah, tadi kan saya punya P-1 dikali P-1. Itu sama dengan ini kali ini, itu P kuadrat. Ini kali ini, itu min P. Ini kali ini, itu juga min P. Ini kali ini, itu adalah plus 1. Berarti ini diperoleh P kuadrat min 2P plus 1. Berarti di sini adalah hasilnya adalah P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan Q plus 8 dibagi 2. 2-nya akan saya pindah ke kiri. P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan Q plus 8. Dikali pelangi. 2P kuadrat min 4P plus 2 sama dengan Q plus 8. 2P kuadrat min 4P plus 2 min 8 sama dengan Q. 2P kuadrat min 4P min 6 sama dengan Q. Inilah yang disebut dengan QS aksen atau penawaran setelah pajak. 2P kuadrat min 4P min 6. Jadi keseimbangan setelah pajaknya, bisa kita cari. QD sama dengan QS aksen 19 min P kuadrat sama dengan 2P kuadrat min 4P min 6. Nah, sekarang kalian yang di sebelah ruas kiri kalian pindah ke ruas kanan semua yang variabelnya sama dikelompokkan. Contohnya seperti ini. Ini kan yang pertama min P kuadrat min 2P kuadrat plus 4P dari ruas kanan plus 19 dipindah ke tengah, 19-nya plus 6 sama dengan 0. Min 3P kuadrat plus 4P plus 25 sama dengan 0. Nah, di sini kan kita harus mencari penyelesaian dari P. P aksennya itu berapa? Seperti itu kan. Tetapi persamaan ini tidak bisa difaktorkan. Ini loh, persamaan ini tidak bisa difaktorkan. Kalau dia tidak bisa difaktorkan bagaimana? Ya sama, kita menggunakan rumus ABC. Jangan bingung, di sini rumus ABC itu bisa digunakan dalam bentuk variabel apa saja. Kalau kemarin X sama Y, sekarang P sama Q. Kayak gitu saja. Berarti P12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, sebelumnya ini ditentukan dulu nih. A-nya kan negatif 3, B-nya adalah 4, C-nya adalah 25. Tinggal masukin aja. Berarti negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali min 3 kali 25 dibagi 2 kali min 3. Diperoleh hasilnya P12 adalah min 4 plus minus akar 316 dibagi min 6. Nah, kalian perhatikan karena di sini ada P12, ini ada plus minus juga. Berarti kita punya P1 itu adalah min 4 plus akar 316 dibagi min 6. Sedangkan P2-nya adalah min 4 min akar 316 dibagi min 6. Yang ini hasilnya setelah dihitung pakai kalkulator itu negatif 2,29. Dan yang ini adalah 3,62. Nah, karena di sini pertanyaannya itu kita diminta mencari PE aksen, berarti kita pilih yang positif. Jadi PE aksennya adalah 3,62 atau harga keseimbangan setelah pajaknya.
Nah, berarti kita bisa mencari HID atau HIE aksennya adalah 19 min P kuadrat. 19 min 3,62 kuadrat. Berarti nilai HIE aksennya itu adalah 5,89. Nah, maka di sini diperoleh HIE, PE aksen itu sama dengan 5,89, 3,62. Nah, jadi seperti itu untuk mencari keseimbangan pasar untuk persamaannya nonlinier. Sekali lagi jangan bingung, kalau kemarin kita pakai di pure mathematicsnya kita pakai X sama Y, sekarang kita pakai P sama Q lagi karena udah masuk ke penerapan. Nah, ini keseimbangan pasar yang ini grafiknya berupa parabola. Kalian bisa ngecek cara menggambar parabolanya di PPT-nya. Udah sangat lengkap, saya tuliskan cara menggambarnya beserta grafiknya sekalian. Jadi kalian bisa cek di PPT-nya, silahkan di-download PPT-nya.